Pasal ke-143. Hendaklah tiap orang berwaspada dari siapa saja yang berusaha membuktikan kesayangannya kepadamu tanpa musabab. Zakeus, seorang pemungut cukai, memanjat pohon jumais. Maka ketika itu tibalah dengan kehendak Allah semua murid-murid di Damsyik. Sedang si pengkhianat Yudas pada hari itu memperlihatkan sikap pura-pura beriba hati atas ketidakadanya Yesus lebih besar dari orang lain. Dari itu Yesus berkata, hendaklah tiap orang berwaspada dari siapa yang berusaha membuktikan kesayangannya kepadamu tanpa musabab. Dan Allah telah mengambil mata hati kita, sehingga kita tidak mengetahui dengan tujuan apa Ia mengatakan yang sedemikian itu. Maka setibanya seluruh murid itu, Yesus berkata, marilah kita kembali ke Galilea, karena malaikat Allah telah mengatakan kepadaku bahwa aku harus pergi ke sana. Dan dengan begitu sampailah Yesus ke Nazaret pada saat pagi di hari Sabat. Lalu ketika para penduduk mengetahui bahwa dia itu Yesus, maka tiap orang ingin melihatnya. Sehingga seorang pemungut cukai bernama Zakeus berperawakan pendek tidak dapat melihat Yesus dalam berjejal-jejal khalayak, maka ia memanjat pohon jumais ke puncaknya. Kemudian ia menunggu di situ sampai Yesus lewat di tempat itu dalam perjalanannya menuju ke pertemuan. Dan ketika Yesus sampai di tempat itu, ia memandang ke atas sambil mengatakan, turunlah wahai Zakeus, sebab aku akan tinggal di rumahmu. Lalu turunlah orang itu dan menciumnya dengan senang, kemudian ia membuat suatu jamuan yang besar. Maka menggerutulah orang-orang Farisi. Kata mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru kamu itu pergi untuk makan bersama dengan kaum pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa? Yesus menjawab, untuk apa seorang dokter itu mengunjungi rumah seorang yang sakit? Katakanlah kepadaku, nanti aku akan menjawab kamu, mengapa aku pergi ke sana. Mereka menjawab, untuk menyembuhkan penyakit. Sahut Yesus, kamu telah bertutur benar, karena orang yang sehat itu tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit itulah yang memerlukan. Pasal ke-144. Bahwa Allah mengutus nabi-nabi dan para khadamnya ke dunia ini agar bertobatlah orang-orang yang berdosa itu. Bahwa kasih Allah Enok yang berjalan bersama Allah dengan sungguh-sungguh, siapakah orang Farisi yang benar itu? Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa Allah mengutus nabi-nabi dan para khadamnya ke dunia ini agar bertobatlah orang-orang yang berdosa itu. Tetapi sebenarnya aku katakan kepadamu, jika benar-benar kamu ini orang Farisi, maka akan gembiralah kamu dengan pergaulanku dengan orang-orang yang berdosa itu demi keselamatan mereka. Katakanlah kepadaku, tahukah kamu akan permulaanmu dan mengapa dunia ini menerima orang-orang Farisi? Sungguh dapat kukatakan bahwa kamu tidak mengetahuinya. Maka dengarlah uraianku ini, bahwa kasih Allah Enok yang berjalan bersama Allah dengan sungguh-sungguh tiada memperdulikan dunia ini telah dipindahkan ke Firdaus. Dan ia akan tinggal di sana hingga hari pembalasan, karena di waktu mendekatnya kesudahan dunia ini, dia akan kembali ke dunia bersama Elia dan seorang lagi. Lalu ketika manusia telah mengetahui akan hal itu, mulailah mereka mencari Allah pencipta mereka demi mengharapkan Firdaus. Karena arti huruf fi dari perkataan Firdaus itu dalam bahasa Kanani adalah mencari Allah, karena di sanalah sebenarnya perkataan ini mulai dipakai untuk memperolok-olok orang yang saleh. Disebabkan orang-orang Kan'an itu sedang asyiknya menyembah berhala-berhala yang merupakan penyembahan kepada tangan-tangan manusia. Dan atas dasar itulah apabila orang-orang Kan'an itu melihat seorang yang meninggalkan dunia ini dari kalangan kami demi berkhidmat kepada Allah, mereka katakan dengan maksud mengejek, ia Firis, yaitu mencari Allah. Seakan-akan mereka mengatakan kepadanya, wahai orang gila, engkau tidak mempunyai patung-patung berhala, maka sesungguhnya engkau adalah penyembah angin berlaka. Dari itu fikirkanlah hari kemudianmu dan sembahlah berhala-berhala kita ini. Kemudian Yesus berkata,
Sungguh kukatakan kepadamu bahwa semua para kudus Allah dan nabi-nabinya adalah orang-orang Parisi, bukan hanya dengan nama saja seperti kamu ini, tetapi dengan perbuatan. Karena mereka dalam segala tindak tanduknya benar-benar mencari Allah, pencipta mereka, dan meninggalkan negeri-negeri dan harta benda mereka demi kecintaan kepada Allah. Dan dijualnya semua lalu disedekahkannya kepada kaum fakir demi kecintaan kepada Allah. Pasal ke-145. Pernah di zaman Elia kekasih Allah serta nabinya itu, ada 20 bukit yang ditempati oleh 17.000 orang Parisi. Bahwa Elia kekasih Allah telah menulis demi untuk mengabulkan permohonan muridnya. Demi Allah, pernah di zaman Elia kasih Allah serta nabinya itu ada 12 bukit yang ditempati oleh 17.000 orang Parisi. Dan tiada terdapat di antara jumlah manusia yang begitu besar itu seorang pun yang tertolak, tetapi mereka semuanya adalah pilihan-pilihan Allah. Adapun di masa kini juga di Israel ada lebih dari 100.000 orang Parisi. Semoga insya Allah bisa ditemukan di antara tiap 1.000 orang seorang yang terpilih. Kemudian menjawablah kaum Farisi itu dengan kemarahan, "Apakah kami ini semuanya manusia-manusia tertolak dan engkau anggap agama kami juga tertolak?" Yesus menjawab, "Aku tidak menganggap agama kaum Farisi yang asli itu tertolak, bahkan terpuji, dan aku bersedia untuk mati karenanya. Akan tetapi marilah kita lihat apakah kamu ini orang-orang Farisi, bahwa Elia kekasih Allah telah menulis demi untuk mengabulkan permohonan muridnya Elisa. Sebuah kitab kecil di mana telah terhimpun di situ kebijaksanaan insani beserta syariat Allah Bapa kita." Maka terperanjatlah orang-orang Farisi ketika mendengar nama kitab Elia itu, karena mereka mengetahui dari adat istiadat mereka bahwa tidak ada seorang pun yang masih memelihara ajaran-ajaran itu. Dari itu mereka hendak pulang dengan alasan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Di saat itu Yesus berkata, "Andai kata kamu ini benar-benar orang Farisi, niscaya kamu akan tinggalkan segala pekerjaan dan kamu perhatikan ini, karena seorang Farisi itu hanya mencari Allah semata." Dari itu mereka membatalkan dengan agak ketakutan untuk mendengarkan Yesus yang menyambung uraiannya. Katanya, "Elia hamba Allah, karena begitulah ia memulai kitab kecil itu, menulis ini untuk semua orang yang ingin berjalan bersama Allah pencipta mereka. Bahwa barang siapa yang suka belajar banyak, ia akan sedikit takut kepada Allah. Karena barang siapa takut kepada Allah, ia akan merasa cukup untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Dan barang siapa mencari kalimat-kalimat yang indah, maka ia bukanlah mencari Allah yang hanya mencela dosa-dosa kita. Mereka yang ingin mencari Allah harus menutup rapat pintu-pintu dan jendela rumah mereka, karena dia itu tidak menyukai adanya sesuatu yang ia tidak sukai di luar rumahnya. Dari itu jagalah perasaan-perasaanmu dan jagalah hatimu, karena Allah tidak berada di luar kita, di dunia yang ia benci ini. Barang siapa yang akan mengerjakan amal-amal yang saleh, ia harus memelihara dirinya, karena tiadalah berguna bagi seorang yang beruntung mendapatkan semua isi dunia, tetapi ia rugi kepada dirinya. Mereka yang mengajar orang lain harus berkelakuan lebih mulia dari orang lain, karena tidak dapat diambil suatu manfaat dari seorang yang dikenal lebih mudah daripada kita. Maka bagaimanakah seorang yang berdosa itu akan memperbaiki kehidupannya apabila ia mendengar bahwa yang mengajarinya itu lebih jahat daripadanya? Barang siapa yang mencari Allah, ia harus melarikan diri dari percakapan dengan manusia. Karena dikala Musa berada sendirian di atas gunung Sinai, ia menemukan Allah dan berbicara dengannya sebagaimana seorang sahabat berbicara dengan sahabatnya. Barang siapa yang mencari Allah, ia harus keluar sekali tiap 30 hari ke tempat di mana berada manusia di dunia ini. Karena dalam satu hari itu cukup bisa dikerjakan pekerjaan-pekerjaan 2 tahun dari tugas khusus seorang yang mencari Allah. Ia berkewajiban apabila berjalan untuk tidak melihat kecuali kepada kedua kakinya. Ia berkewajiban apabila bercakap-cakap
untuk tidak mengatakan kecuali yang perlu-perlu saja. Apabila mereka makan, mereka harus berdiri meninggalkan tempat makan sebelum mereka kenyang. Setiap hari, mereka harus pikirkan bahwa mereka tidak akan hidup sampai hari berikutnya. Mereka harus menghabiskan waktu mereka sebagaimana seorang manusia yang menghitung nafasnya. Hendaknya satu baju dari kulit hewan dianggapnya cukup. Segumpal tanah itu harus tidur di atas kulit. Hendaknya tidur 2 jam tiap malam itu dianggapnya cukup. Dia harus tidak membenci seseorang kecuali dirinya sendiri. Di waktu berdiri sembahyang, mereka diharuskan takut sebagaimana mereka berada di muka hari pembalasan yang akan datang itu. Maka kerjakanlah semua itu demi berkhidmat kepada Allah beserta syariatnya yang telah dikaruniakan kepadamu oleh Allah dengan perantaraan Musa. Karena dengan jalan inilah kamu akan menemukan Allah. Dan sungguh akan kami rasakan di tiap zaman dan tempat bahwa kamu berada di dalam Allah dan kekuasaan Allah berada di dalam kamu. Begitulah isi kitab kecil Elia, wahai kaum Parisi. Dari itu kuulangi lagi apa yang telah kukatakan kepadamu. Jika kamu benar-benar orang Parisi, niscaya kamu akan gembira dengan masukku di sini. Karena Allah akan merahmati orang-orang yang berdosa.